Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vini Fitria Khairani SPD, guru matematika di SMA Negeri 1 Cikidang. Saya akan memaparkan beberapa permasalahan yang dihadapi selama pembelajaran saat ini di semester ganjil. Permasalahan tersebut diantaranya, yang pertama, kurangnya motivasi belajar matematika siswa. Yang kedua, miskonsepsi materi di materi sebelumnya. Yang ketiga, kemampuan memahami dan berhitung yang masih rendah. Untuk mengatasi beberapa permasalahan tersebut, diantaranya saya melakukan beberapa solusi yang sedikit demi sedikit mungkin bisa mengurangi permasalahan yang terjadi tersebut. Yang pertama, diatasi dengan menyampaikan atau memulai pembelajaran dengan beberapa games dan pertanyaan-pertanyaan yang membuat mereka lebih menarik untuk belajar matematika, sehingga mereka lebih termotivasi, entah itu berbentuk games dari aplikasi-aplikasi atau games secara langsung. Yang kedua, miskonsepsi diatasi dengan mengulang-ulang kembali atau reminder kembali materi-materi di jenjang sebelumnya yang pernah dipelajari. Misalnya materi tentang operasi berhitung dan lain sebagainya, karena berawal dari miskonsepsi tersebut kedepannya akan semakin sulit. Yang ketiga, kurangnya pemahaman itu diatasi dengan semakin sering berlatih, sehingga saya setiap pertemuan selalu memberikan oleh-oleh atau tugas, tapi saya selalu menyebutnya oleh-oleh agar siswa merasa senang. Kembali lagi dengan pelajaran MIPA. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi pertidaksamaan eksponen. Minggu lalu kita sudah selesai membahas persamaan eksponen dan sudah melaksanakan ulangan. Sekarang kita lanjut ke materi baru, yaitu pertidaksamaan eksponen. Untuk memulai materi pertidaksamaan eksponen, tentunya kalian harus tahu dulu tanda-tanda dari pertidaksamaan itu ada apa aja. Ada berapa? Ya, ada 4. Yang pertama, kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Selain tanda-tanda pertidaksamaan, garis bilangan pun harus kalian ingat-ingat lagi. Garis bilangan sejak kalian SD sudah pernah kalian kenal, jangan dilupakan. Saya hanya mengingatkan lagi garis bilangan seperti apa. Nah, inilah garis bilangan. Garis yang memuat bilangan-bilangan. Di tengah-tengah atau patokan itu ada angka 0. Ke kiri dari 0 itu disebut bilangan negatif. Makanya kalau ada kurang dari 0 itu artinya bilangan negatif. Sedangkan ke sebelah kanan dari 0 itu disebut bilangan bulat positif. Makanya jika ada lebih dari 0, makanya itu disebut positif. Ya, ini hanya mengingatkan. Lanjut. Perbedaan kurang dari dan kurang dari sama dengan itu apa sih? Mungkin beberapa dari kalian sudah tahu atau sudah mengetahui, tapi kita samakan lagi persepsinya. Perbedaan dari kurang dari dan kurang dari sama dengan itu seperti apa? Kita lihat garis bilangan. Saya punya garis bilangan, isinya 1. Sebenarnya ini banyak ya, tapi saya hanya menuliskan 1 aja. Tanda panah itu berarti ke sana berlanjut, ke sini berlanjut. X kurang dari 1. X kurang dari 1. Lihat, kurang dari. Angka satunya ini. Kurang dari. Kalau kurang, geraknya kemana? Ke kiri atau ke kanan? Namanya kurang dari, pasti geraknya ke kiri. Nah, makanya daerahnya ini. Dari angka 1 ke sebelah kiri. Sekarang lihat yang kurang dari sama dengan 1. Sama, saya masih punya garis bilangan isinya angka 1. X kurang dari sama dengan 1. Masih kurang dari. Geraknya kemana? Ke kiri atau ke kanan? Ya, karena kurang dari pasti ke kiri. Lihat perbedaannya.
antara yang atas dan yang bawah. Yang atas nggak ada sama dengan, yang bawah ada sama dengan. Perbedaannya itu terletak di bulatan ini. Kalau nggak ada sama dengan, bulatan ini kosong. Si angka 1 ini nggak ikut, dia hanya sebagai batas. Hanya sebagai batas. Kalau ada sama dengannya, artinya 1 ini ikut. Dia termasuk. Ya, seperti itu. Kuncinya ini. Tanpa sama dengan, bulatan kosong, artinya angka itu tidak ikut. Nggak ikut, makanya bulatannya kosong. Hanya sebagai batas. Jika ada sama dengan, bulatannya penuh, artinya angka tersebut ikut. Seperti itu. Lanjut ya. Perbedaan lebih dari dan lebih dari sama dengan, konsepnya masih sama seperti barusan. Saya punya angka 1, garis bilangan yang berisi angka 1, X lebih dari 1, lebih dari kemana? Ke kiri atau ke kanan? Kanan kan, karena lebih dari. Nah, sekarang lihat, kalau lebih dari sama dengan 1, masih lebih dari, pasti ke kanan, karena ada sama dengannya, makanya bulatannya penuh. Kalau yang tadi tanpa sama dengan, makanya bulatannya kosong, artinya dia nggak ikut, satunya hanya sebagai batas. Kalau yang ini satunya ikut. Ya. Ini kuncinya masih sama seperti yang tadi. Lanjut. Daerah-daerah yang ditunjukkan oleh tanda pertidaksamaan atau yang biasa kita sebut himpunan penyelesaian. Kalian harus tahu dari tanda-tanda pertidaksamaan atau dari notasi pertidaksamaan daerahnya seperti apa. Nah, masih sama ya kayak yang tadi, masih biasa. X kurang dari 5. 5-nya di sini karena kurang dari, berarti ke kiri. Karena tidak ada sama dengan, makanya bulatannya kosong. Paham ya? Selanjutnya, X kurang dari sama dengan 6. Ayo, ke kiri atau ke kanan? Karena kurang dari, makanya pasti ke kiri. Karena ada tanda sama dengannya, makanya bulatannya penuh. Lanjut. X lebih dari 7. Ke kiri atau ke kanan? Ya, karena lebih dari, makanya ke kanan. Karena nggak ada sama dengannya, makanya bulatannya kosong. X lebih dari sama dengan 8. 8-nya di sini, ke kiri atau ke kanan? Iya, kanan. Karena ada sama dengannya, makanya bulatannya penuh. Lanjut. Masih sama ya. Nah, kalau yang tadi kurang dari dan lebih dari kalian udah biasa. Sekarang kalau misalnya seperti ini. Nah, saya punya garis bilangan, isinya 1, 5. Sebenarnya di sini banyak ya angkanya. Tapi saya hanya menuliskan 1 dan 5. Terus ada notasi pertidaksamaan ini ya. Nah, ini dibacanya jangan keliru, kalian suka keliru. Ini itu dibacanya X lebih dari 1 dan X kurang dari 5. Atau bahasa simpelnya, X itu ada di antara 1 dan 5. Karena dia di tengah-tengah kan. Di antara, namanya di antara, pasti di tengah-tengah. Lihat, posisinya di tengah-tengah, di antara 1 sama 5. Atau seperti tadi, X lebih dari 1 dan X kurang dari 5. Gambarnya seperti apa? Nah, di tengah-tengah kan? Tidak ada sama dengan, tidak ada sama dengan. Ingat, kalau tanpa sama dengan berarti bulatannya kosong. Di sini juga nggak ada sama dengan, makanya bulatannya kosong. Lanjut ya. Nah, sekarang saya punya garis bilangan berisi negatif 2 dan 4. Saya punya notasi pertidaksamaan gini. Dibacanya X lebih dari negatif 2 dan
X kurang dari sama dengan 4. Lihat, ingat ya, berarti di antara negatif 2 dan 4. Di antara, pasti di tengah-tengah. Lihat ini, yang dekat sama 2 bulatannya kosong karena tidak ada sama dengan. Sedangkan ini yang dekat sama 4 karena ada sama dengan, makanya bulatannya penuh. Paham ya? Lanjut. Nah, sekarang kalian coba latihan 1. Dari yang sebelumnya dijelaskan, tuliskan notasi pertidaksamaan dari beberapa gambar di bawah ini. Nah, ada 5 gambar. Silakan coba tuliskan notasi pertidaksamaannya seperti apa. Ya. Silakan jawab, nanti kita bahas sama-sama. Kini nanti kita belajar. Kini nanti